Marilah kita simak paparan webinar Hari Ibu yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sinta Santi LC. Paparan ini akan dimoderatori oleh Ibu Hajrawati Sholina ST MSI. Beliau adalah Sekretaris Departemen Pengembangan Wilayah dan SDM PW Salima Riau periode 2020-2025, lahir di Balai Talang, tanggal 29 Juli 1984. Beliau bekerja sebagai ASN di salah satu instansi pemerintah di Kota Pekanbaru, memelihara tanaman kaktus dan Sansevieria dan aroid menjadi kegemaran beliau dalam mengisi waktu senggang. Baiklah, kepada Ibu Hajrawati Syawalina, kami persilakan. Terima kasih Bu Rika Hartami SS atas waktu dan kesempatannya. Baiklah hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, saya akan memandu sekitar 60 menit ke depan webinar kita yang ditaja oleh PW Salimah Riau dengan tema Ibu Cerdas Melahirkan Generasi Berkualitas, Ahad 26 Desember 2021. Setiap perempuan yang menikah ataupun yang belum menikah, yang memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak, tetap akan bergelar ibu. Ibu bagi anak-anaknya ataupun bagi anak-anak di sekitarnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbagi dengan narasumber kita, Ibu Hajah Sinta Santi LC. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan Ibu narasumber kita. Hajah Sinta Santi Usmandin LC. Hidup sekali, mencari ridho Allah, dan menebar manfaat kepada orang lain. Itulah moto hidup beliau. Lahir di Medan, 24 Mei 1970. Alamat Jalan Bangka 2, nomor 30, Pelamampang, Jakarta Selatan. Menikah dengan Haji Al-Mansur Hidayatullah LC. 6 anak, 1 menantu. Alumni Sastra Arab Universitas Indonesia, alumni Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Aktivitas yang utama dan pertama sekali adalah ibu rumah tangga, Ketua 1 PP Salimah periode 2020-2025, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, Ketua Ikatan Mubalighah Salimah Indonesia, IMSI, dosen STI DDI Al-Hikmah Jakarta, Ketua Yayasan Wasilah, narasumber kajian Darut Tauhid pimpinan AAGIM, narasumber kajian perkantoran dan masjid, pembina Baitul Quran Salimah, BKS Az-Zahra, konselor keluarga. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas beliau. Pengalaman organisasi sebagai Rohis Universitas Indonesia, anggota ISMI Orsat Kairo, Pemret Buletin dan Majalah Fitiah Kairo, anggota Departemen Dakwah PP Salimah 2005, Ketua Departemen Kaderisasi PP Salimah 2005-2010, Ketua Bidang 3 PP Salimah 2010-2015, narasumber TVRI, Global TV, MNC Muslim, dan kontributor majalah UMI. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita waktu dan tempat kita berikan kepada Ibu Hajah Sinta Santi LC. Kepada Ibu kami persilahkan. Boleh saya aja yang operatorin? Coba. Boleh, silakan Bu. Mudah-mudahan bersahabat ininya. Tapi saya belum bisa nih, belum jadi host ya. Oh iya. Belum jadi co-host. Oke. Baik, sudah ya. Baik. Sudah kelihatan?
Sudah, Bu, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terhidang sudah kue talam. Di atas meja warna-warni. Perkenankan kami ucapkan salam. Semoga mendapatkan berkah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Yang pertama-tama kami haturkan rasa bangga, rasa takzim kepada Ibu Nita sebagai Ketua PW Salimah Riau yang mengomandani seluruh jajaran pengurus di wilayah Riau, dan juga tentu saja Adinda ya yang mengundang saya ini, Adinda saya ini Ibu Dewi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, seluruh pengurus dari pimpinan wilayah sampai tingkat Pera. Dan tentu narasumber-narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekaligus para undangan yang insya Allah senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mencoba untuk berdiskusi karena yang hadir di sini ini adalah ibu-ibu hebat, ibu-ibu strong ya, ibu-ibu solihah wabil khususnya, dan mudah-mudahan dengan kita banyak berdiskusi akan kita temui sebetulnya apa sih permasalahan dan juga fenomena yang terjadi pada anak-anak kita. Kalau tema kita ini adalah ibu cerdas ya, mohon maaf ini karena di mana-mana hari ibu ya, temanya kurang lebih sama gitu ya. Jadi ini belum saya delete. Ibu cerdas menghadirkan generasi berkualitas. Kita ingat dulu sama-sama berkaitan dengan apa makna dari kecerdasan itu. Sebelum kita berbicara tentang potensi seorang ibu dalam menghadirkan nilai-nilai kecerdasan pada diri dan keluarganya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadisnya digambarkan bahwa yang namanya cerdas itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir dan berpotensi untuk senantiasa mengamalkan apa saja kerjaan, tugas, amanah yang diemban pada saat hari ini, tapi punya tujuan untuk bekal di hari akhirat. Itulah yang disebut dengan al-kayyis, orang yang cerdas. Jadi kalau kita berbicara ibu yang cerdas menghadirkan anak berkualitas, tentu adalah seorang ibu yang berpikir bukan hanya untuk bicara masalah dunia. Karena dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini hanya sifatnya seperti kita musafir. Orang musafir itu dia akan kembali ke tempat asalnya. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita akan satu hal berkaitan dengan peran kita sebagai orang tua, wabil khusus ya kepada ibu yang pada hakikatnya diingatkan untuk kembali kepada nilai-nilai yang harus menjadi pegangan dia di dalam membina. Dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang hakikat seseorang, dalam hal ini orang tua, bagaimana orang tua itu perlu menjaga anak keturunannya jangan sampai mereka itu lemah ya. Dan hendaklah kalian takut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka.
ya, dan mereka punya rasa khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sehingga dari ayat ini ibu-ibu, bahasa kesejahteraan itu bukan hanya berkaitan dengan permasalahan harta. Tetapi para ulama menyepakati, takutlah para orang tua ketika kalian dikaruniakan keturunan, tapi keturunan-keturunan kalian itu memiliki kelemahan dalam mereka berinteraksi, melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membayangkan posisi bagaimana seorang ibu, seorang ayah ya perlu mempersiapkan. Hari ini saya sebelum ke Riau ini kita ada acara launching ya, sampai saat ini juga masih berlangsung. Bagaimana seorang ibu, seorang ayah punya peran mempersiapkan generasi-generasi mereka ya agar mereka itu punya tujuan hidup. Agar mereka itu punya pemahaman, punya pengingat ya bahwa mereka pun akan diakhirkan pada akhir sesi kehidupan mereka dan mereka harus bertanggung jawab. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ini ulama menyepakatinya agar semua orang tua yang memang dianugerahkan akan mereka keturunan, maka khawatirlah pada pembinaan yang tidak sempurna kepada anak keturunan mereka. Berarti ini merupakan tanggung jawab kita. Ya, apalagi dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Bukankah sedekah jariyah itu bukan hanya patokannya dengan harta? Tapi sedekah jariyah itu adalah satu kondisi ketika sperma seorang ayah, sel telur seorang ibu disatukan atas izin Allah terbentuk janin, maka hal ini berarti menunjukkan orang tua telah berkontribusi sedekah di masing-masingnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh keturunannya, maka akan mengalirlah sedekah kepadanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah ini lebih identik seringnya diungkapkan dengan bahasa harta. Padahal anak kita ini merupakan poin pertama dari sedekah jariyah kita bersama suami kita. Ya. Maka kita berharap setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak keturunan kita itu adalah kebaikan. Hingga sedekah jariyah yang kita dapati dari pola pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan menjadi aliran kepada diri kita sebagai orang tua. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat juga demikian. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, baik berupa ilmu ketauhidan, ilmu akhlak, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, itu semua merupakan bagian implementasi anak-anak kita yang nantinya kelak ketika dia melakukan apa yang kita ajarkan, itu pun akan menjadi sedekah jariyah buat kita. Apalagi di dalam hadis ini lebih spesifik. Al-waladus sholih yad'unalah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh ini merupakan bagian pengajaran, bagian pendidikan yang tidak akan mungkin kesolehan itu bisa didapati kecuali dalam sebuah proses. Padahal kita sama-sama pahami yang namanya anak kita itu lahir pasti di dalam posisi mereka masih dalam keadaan bayi yang belum memahami apapun. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka orang tuanya lah yang mengajarkan mau ke arah Majusi, mau ke Nasrani, mau ke Yahudi, tidak disebut di situ Islam untuk menunjukkan status Islam berada pada setiap bayi yang dilahirkan. Nah, ibu-ibu, saya tidak berbicara tentang masalah fase anak ya. Karena fase anak ini kita dapati kalau dilihat ditinjau dari psikologisnya ya, ada satu fase pemula ya dalam kehidupan anak ya, dia tidak terikat ya dengan sesuatu apapun. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutnya al-waladu. Waladu itu tidak terikat usia. Jika ditinjau dari rentang umur terbagi dua fase, sebelum dan sesudah baligh.
Kalau di kita di Indonesia ada yang namanya remaja, ya, masa pubertas, begitu ya. Ala kulihal semua itu bisa kita ambil karena apa? Pada hakikatnya untuk mendukung segala bentuk pendidikan kita. Tapi di dalam Islam itu hanya ada dua, ya, usia anak-anak dan usia baligh. Baligh itu berarti sudah menunjukkan kedewasaannya. Nah, namun ya ada bentuk sebelum baligh yang disebut dengan fase sibyan, usia batita, ya. Kemudian ada tiflun. Sering kita menyebutkan tiflun begitu ya. Sibyan ini sering sekali atau boleh dikatakan jarang ya kita sebut gitu ya, kecuali penyanyi sibyan ya. Jadi tiflun itu adalah usia prasekolah. Ya intinya dia adalah anak-anak yang berusia di atas 5 tahun. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah yang mesti kita pahami kalau kita membaca di dalam buku Abdullah Nasi Ulwan di dalam Tarbiyatul Aulad, ada beliau menggambarkan fase pendidikan. Pendidikan berdasarkan usia dan pendidikan berdasarkan seksual. Jadi kalau kita berbicara tentang seksual berarti bicara tentang masalah gender. Ada laki-laki, ada perempuan. Ketika bicara tentang laki-laki, maka bagaimana orang tua punya potensi untuk mengajarkan tentang kelaki-lakiannya. Bagaimana seorang ibu harus mengajarkan anak perempuannya dengan keperempuanannya. Jangan dibalik gitu ya. Karena kita dapati banyak ya peran-peran yang terbalik ya dilakukan oleh orang tua sampai-sampai anak laki-laki jadi melambai. Ya. Nah, kemudian di dalam ranah dunia ini kita dikenalkan dengan ada istilah golden age. Padahal pada masa Islam itu sudah diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW betapa usia anak-anak di batita dan di balita. Batita itu berarti di usia 3 tahun ke bawah yang kita kenal dengan golden age di kita, begitu ya. Kemudian ada balitanya kita, yaitu tambahan 2 tahun atau 3 tahun. Ya, yang menunjukkan nih usia prasekolah, tiflun. Yang kadang-kadang orang tua yang punya kesibukan sangat luar biasa menganggap remeh pada usia kematangan anak balita dan batita ini. Jadi kematangan di usia batita dan balita ini justru berada pada posisi yang sangat sering disepelekan oleh orang tua. Ya, kenapa? Karena kita ingat bahwa bayi itu dilahirkan ya pada saat dia berusia 0, maka pada saat itu otaknya hanya terkisar 250 gram sampai kemudian di usia sekitar 6 atau 7 tahunnya mungkin bisa bertambah menjadi 2.500 atau sampai 2.700 gram. 2,4, 2,7. Artinya apa? Perkembangan otak anak-anak kita itu justru ada di usia batita dan balita. Di mana otak semakin berkembang pada anak-anak kita, itulah yang menunjukkan tingkat kecerdasan bagi anak-anak tersebut. Mungkin kita sering berhadapan dengan anak-anak yang bertanya kepada kita. Tapi tidak sedikit ibu-ibu yang malas dan merasa tidak punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita yang balita. Jadi kalau saya berbicara kepada Ibu Aisyah Dahlan ya, beliau sering mengatakan ada otak-otak tertentu yang memang harus dipahami oleh kita manusia. Wabil khusus untuk otak anak itu ketika usianya semakin bertambah ya di usia batita atau balita, otaknya itu akan berkembang pesat. Semakin banyak pengetahuan yang ingin dia dapatkan jawabannya, maka pertumbuhan otaknya, pertumbuhan otot ya syaraf di dalam otaknya itu semakin memberikan tingkat kecerdasan. Jadi merugilah kita ya ketika pada usia-usia ini justru kita menjauhkan dari anak-anak kita. Ya. Ada orang tua yang mulai dari SD anaknya sudah dipesantrenkan. Bukan berarti nggak boleh ya. Tapi
unsur kedekatan antara orang tua kepada anak itu akan kita dapati semakin ada kerenggangan. Karena disinilah usia di mana perawatan, pembinaan, pendidikan, kedekatan, emosional, dan lain sebagainya terdapat di usia batita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ibu yang cerdas itu adalah berpikirnya bukan untuk diri sendiri, tetapi berpikirnya adalah bagaimana anak-anak yang akan kita bina dan kita didik ini akan menjadi aset. Menjadi aset bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga menjadi aset untuk keturunan kita di atas. Karena cucu, cicit, ya, itu akan membanggakan bukan hanya untuk orang tuanya, tetapi untuk kakek dan neneknya ke atas. Berarti ketika kita berpikir untuk menyelamatkan generasi keturunan kita, itu sama artinya kita juga menyelamatkan keturunan di atas kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan lebih spesifik membicarakan tentang definisi anak ini, tapi kalau kita lihat ya bahwa anak bisa berubah menjadi orang dewasa dikarenakan usia baligh. Balighnya perempuan itu ditandai dengan menstruasi dan balighnya anak laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Dari sini akan kita dapati menstruasinya anak perempuan dan balighnya laki-laki dengan mimpi basahnya itu menunjukkan identitas dia yang sudah berbeda dengan kekanak-kanakan. Nah, bagaimana pandangan Islam ya berkaitan dengan masalah anak ini? Perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa anak itu bisa menjadi perhiasan. Ya, anak itu bisa menjadi fitnah. Anak itu bisa menjadi musuh. Anak itu bisa menjadi qurrata a'yun. Ya. Maka di ayat-ayat yang terpampang di slide ini hanya untuk mengingatkan kita kembali jangan sampai al-malu wal banuna zinatal hayatad dunya. Ya. Anak-anak ini ternyata bisa menjadi bagian hiasan dunia. Namanya hiasan, kalau kitanya sudah nggak ada, kita nggak bisa lagi melihat hiasan itu. Tapi kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita bukan hanya sekedar hiasan dunia, tetapi juga hiasan akhirat, maka ayat dari surat Kahfi 46, kemudian surat Al-Furqan, ya, surat 25 ayat 74, kemudian surat-surat yang lain yang memang menghadirkan nilai-nilai terkait peran anak menjadi apa, begitu ya, maka ini harus menjadi perhatian buat kita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bagi kita anak ini merupakan aset, ya. Anak ini sebagai jaminan bagi orang tua nanti di akhirat. Ketika anak itu menjadi qurrata a'yun, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Seringkali kita menuntut anak kita menjadi baik, tapi kita tidak mengelola diri kita untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Ini ada kesalahpahaman. Jadi ibu yang cerdas itu menghadirkan anak-anak berkualitas ya dikarenakan apa? Si ibu adalah tokoh utama yang memberikan keteladanan. Si ayah adalah tokoh utama yang memberikan keteladanan. Jadi wajar kalau setiap orang tua itu sangat berharap Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi perlu diingat, apakah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh anak kita, Rabbana hab lana min azwajina, itu juga kita ucapkan untuk orang tua kita. Jadi harus berbanding lurus sehingga anak itu akan mencontoh dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan, ya. Dengan kata lain, mereka akan menjadi cerminan apa yang kita kerjakan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak itu bisa jadi jaminan bagi orang tuanya di akhirat. Ya, barang siapa memiliki 3 anak perempuan yang dinafkahinya dengan baik sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka anak-anak itu menjadi tabir baginya dari neraka. Bagi orang tuanya, anak-anak ini akan menjadi apa? Penguat, menjadi penolong di akhirat.
Ya, apalagi disebutkan anak perempuan, bukan berarti anak perempuan lebih sulit, tidak. Buktinya sekarang kita dapati betapa menjaga anak-anak laki-laki sekarang ini terdapat banyak dampak kesulitannya. Ya, informasi dari Ibu Profesor Eis menyebutkan terutama di kawasan Jawa Barat ya, itu hampir dikatakan remaja-remaja putra itu sudah tidak tanda petik ya, tidak memiliki keperjakaannya. Kenapa? Karena mereka sudah berinteraksi dengan sesama jenisnya dan merasakan kenyamanan untuk melakukan homoseksual. Jadi belum lagi kasus-kasus pedofilia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penjagaan kepada anak-anak kita yang posisinya tidak akan mampu kita lakukan selama 24 jam, ini harus kita tuntaskan. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, saya punya anak 6. Satu anak saja untuk 24 jam itu enggak cukup. Ya, kita tidak mampu mengontrol anak kita selama 24 jam secara langsung. Apalagi dengan jumlah yang lebih dari 1. Maka dalam konteks ini peran orang tua selain dia memberikan keteladanan, dia juga selalu menghadirkan doa-doa terbaik untuk anaknya. Jangan pernah cukup hanya membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi sebut nama anak-anak kita dalam setiap lafal doa-doa kita. Jangan pernah membandingkan apa yang ada di dalam kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Spesifikasikan kalau kita ingin apa terhadap anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Kalau kita bisa berlama-lama, apalagi di Zoom meeting ini, begitu ya. Tapi kita tidak bisa berlama-lama meminta sesuatu atas anak kita, ya, maka itu adalah sebuah kezoliman. Ada satu kisah di mana orang tua merasa semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya. Maka pada saat itu hamba yang dinaikkan derajatnya tersebut bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ya, bagaimana aku bisa berada pada tempat derajat yang seperti ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Sebab permohonan ampunan anakmu kepadamu yang sudah engkau tinggalkan, maksudnya anak ini adalah anak yang soleh, ya, anak yang engkau didik dengan baik, maka derajatmu ditinggikan di sisi Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita berletih-letih di dunia untuk urusan anak, yang ngejar sana, ngasih makan, kemudian ngambil rapot, kemudian memberikan makanan yang halal, letih-letih kita di dunia ini pada hakikatnya untuk bisa mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Ada banyak keinginan orang tua untuk anaknya menjadi apa? Aset. Anaknya menjadi soleh di dunia, kelihatan oleh orang tuanya. Padahal orang tua yang bijak adalah akan memperlihatkan ya kesolehan dirinya kepada anak-anak, hingga anak-anak itu akan mudah sekali untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Kadang-kadang banyak kita dapati para ibu menginginkan anaknya, kamu tuh harusnya bagus seperti ini, baik seperti ini, harusnya kamu lakukan ini, harusnya kamu berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menjudge anak kita sebelum kita mengintrospeksi apakah hal itu sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bagi kita untuk tuntutan ya bagi kaum muslimin untuk menjamin kelestarian generasi masa depan dan mewujudkan generasi yang berkualitas baik, generasi yang mendapatkan ridho Allah, gitu ya, itu sesuatu yang harus kita perjuangkan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada pemuda yang ingin menikah, ya, dan mereka juga melarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang ya bagi laki-laki atau perempuan yang tidak punya keinginan untuk menikah. Kalau sekarang kan kita dapati apa? Ada remaja-remaja sekarang ya punya pemahaman, aku ntar kalau kawin nggak mau punya anak, direpotin sama anak. Ya, ada tetangga saya, anaknya ini sudah bercita-cita nggak mau menikah. Kenapa? Karena trauma, karena melihat ayahnya sering mukulin ibunya. Jadi ada kondisi dia membenci laki-laki, begitu ya. Dia tidak menyukai laki-laki.
Nah, ibu-ibu, ini harus menjadi peran buat kita agar anak-anak kita memiliki ke ilmu ya, yang nantinya dengan ilmu-ilmu ini mereka menjadi punya emosi tersendiri, mempunyai pandangan positif tersendiri ya. Bagaimanakah generasi terbaik ya menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yuhibbuhum wa yuhibbunah ya. Allah mencintai mereka ya. Sebagaimana mereka mencintai Allah ya. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya ya, dan tidak mau melakukan kerusakan. Ini adalah generasi-generasi yang sesungguhnya menurut nilai-nilai syariat. Jadi bagi kita sebagai seorang ibu, bagaimana memunculkan generasi yang berkualitas yang mana mereka memiliki ketaatan kepada Allah tanpa perlu kita perintah kembali. Ya, kenapa? Karena kita sudah mengajarkan. Maka inilah usia balita dan batita tadi menunjukkan eksistensi kita sebagai orang tua yang serius ya. Di usia batita dan balita ini anak sudah punya potensi menghadirkan ketaatan kepada Allah. Ya, dan ini merupakan ciri-ciri ya. Silahkan nanti dilihat. Kemudian generasi terbaik ya di dalam posisi generasi menurut Al-Quran dan Sunnah itu adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan ini tidak akan mungkin bisa terrealisasi kalau kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita sering meminta anak kita hafal Quran, tapi kita sendiri tidak mau menghafal Al-Quran. Kita sering meminta anak kita rajin mengaji, tapi kita sendiri membatasi mengaji. Tanpa kita memperhatikan 1 hari 1 juz, tanpa kita perhatikan 1 hari setengah juz misalnya seperti itu. Tidak ada komitmen kita bersama Al-Quran. Ya, dan ini merupakan bentuk ya generasi terbaik. Bagaimana Uwais Al-Qarni ya, beliau adalah laki-laki yang disanjung oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dan setiap kata-kata yang dia ucapkan itu bisa menjadi doa yang makbul. Maka ketika Umar Ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib menjumpai Uwais Al-Qarni, kita dapati beliau itu adalah orang yang sangat sederhana. Bahkan bajunya sobek di mana-mana ya, ditambal di mana-mana. Hingga ada pertanyaan dari Uwais ya, kenapa kalian meminta doa kepadaku? Karena ternyata Uwais Al-Qarni ini menjadi perbincangan hangat oleh Rasulullah SAW. Sebab utamanya adalah birrul walidain. Jadi birrul walidain ini merupakan bagian akhlak yang diajarkan oleh orang tua tanpa kita harus meminta kepada anak-anak. Pokoknya kamu tuh harus birrul walidain sama ibu. Enggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana kita mengajarkan sejak dini, sejak kecil begitu ya, hingga anak-anak kita mempunyai kesadaran secara utuh ya bahwa mereka itu harus melakukan ke aktivitas mereka itu dengan apa? Dengan sebaik-baiknya, mencintai orang tua, kemudian melakukan bakti kepada orang tua. Ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang hak anak, yaitu masalah tentang hidup ya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Ini pengingat bagi kita sebagai orang tua bahwasanya ya sebagai orang tua banyak kita dapati ya di berbagai tempat ya, mereka punya rasa takut kepada anak-anak mereka yang tidak mendapatkan jaminan. Apa yang dilakukan? Ada beberapa hari yang lalu terjadi pembakaran anak ya. Terjadi pembakaran anak ya karena ada kekhawatiran orang tua terhadap masa depannya. Ya, padahal di dalam surat Al-Isra ayat 31 ini sangat jelas sekali. Kemudian ini haknya anak ya mendapatkan nama yang baik, dan ini insya Allah sudah kita upayakan ya memberikan nama-nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, dari sini kita bisa melihat nama itu akan menjadi identitasnya di akhirat nanti. Kemudian penyusuan, pengasuhan ya, hadonah, mendapatkan kasih sayang itu merupakan hak anak. Kemudian mendapatkan perlindungan, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan dalam keluarga, ini juga merupakan bagian yang terpenting dari pendidikan anak-anak kita.
Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pendidikannya, kebutuhan finansialnya, ya, nafkahnya dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pemaparan ini akan kita lihat bagaimana pendekatan pada masa pengasuhan 6 tahun pertama seperti yang tadi saya sampaikan di awal di Batita dan di Balita, ya, ini harus menjadi penguat bagi kita, apalagi bagi ibu-ibu yang masih memiliki anak-anak balita, ya. Maka jangan sia-siakan, karena apa yang kita berikan kepada anak-anak kita ini merupakan bagian yang spektakuler nantinya buat kita di akhirat. Sebentar, ya. Kemudian bagaimana ketika mereka remaja, ya, perlakukan anak sebagai orang dewasa, karena kalau anak itu sudah berusia baligh, mereka tidak punya keinginan disamakan seperti anak-anak, gitu ya. Kenalkan anak-anak ini sesuai dengan fasenya, ya. Kalau Abdullah Nasiulwan itu menggambarkan 0 sampai 7 tahun, ya, 7 tahun sampai 14 tahun, kemudian sampai 15 tahun sampai 17 tahun, begitu ya. Kemudian pada usia 17 tahun ke atas itu menjadi partner. Ya, maka di dalam posisi-posisi ini harus kita pahami betul bagaimana cara mendekatkan, ya, kepada anak-anak kita. Saya alhamdulillah karena anak saya 3 orang sudah selesai, ya, kuliah misalnya, maka saya akan merasa nyaman gitu kalau berdialog kepada mereka seperti sama teman sendiri aja gitu ya. Ya, jadi anak saya 4 orang itu sudah di 17 tahun ke atas semua, walaupun 2 orang ini masih dalam pengawasan dalam tanda petik, ya. Ya, karena masih berusia 15 tahun dan satunya 10 tahun. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah pola pendidikan. Pola pendidikan yang harus kita pahami sejauh mana berdasarkan seksual, ya, berdasarkan gender, ya, laki-laki dan perempuannya, kemudian berdasarkan usianya, kita harus betul-betul memaknai bagaimana mereka menjadi teman, ya, ketika mereka sudah beranjak kepada usia baligh, ya. Kemudian ini yang digambarkan oleh para salafun soleh kita, termasuk perkataan Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Di mana 7 tahun pertama ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab orang tua, karena disitulah anak berkembang, otaknya semakin meluas, ya, berkembang otaknya ini, kecerdasannya juga sangat tergantung dengan apa yang dimasukkan oleh orang tua. Maka ketika orang tua pada usia-usia ini lebih cenderung dengan pemukulan, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang mencaci maki, ya, maka jelas anak ini akan dibebani oleh sesuatu yang berat, ya, di otaknya hingga dia tidak menjadi berkembang. Begitu juga di 7 tahun pertama dan seterusnya. Ya, ini ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa anak yang baru lahir, ya, otaknya hanya 250 gram, ya, minimalnya. Nanti ketika di usia batita dia sampai di angka 2.700-an. Maka sampai kita sampai wafat nanti enggak jauh dari 3.000-an. Jadi enggak signifikan lagi penambahan perkembangan otak. Maka disinilah letak, ya, bagaimana di usia 6 tahun, di usia batita, di usia balita betul-betul harus kita optimalkan, ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat krusial yang harus dijaga oleh setiap orang tua. Jadi peran apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri, menentukan visi, ya, berbagi dan bersinergi, mendidik dengan cinta, berjuang, berkorban, menguatkan kesabaran, itu adalah peran kita. Jadi enggak perlu keluh kesah kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Kalaupun ada keluh kesah, satu hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai keluh kesah kita itu akhirnya menghilangkan pahala yang sebenarnya akan kita dapatkan. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, apalagi dengan keluh kesah gitu ya, sementara kita tetap melakukan pekerjaan itu. Yang ada capeknya tetap kita dapati, tapi pahalanya tidak akan kita dapati. Nah, jadi menjadi seorang ibu perlu visioner. Ya, ibu berkualitas itu, ibu cerdas itu adalah visioner. Visionernya bukan hanya menghadirkan anak bisa S1, bisa S2, bisa S3, tapi bagaimana anak-anak ini bisa menjadi aset nantinya di akhirat.
Mereka punya tanggung jawab ya terhadap dakwah. Mereka punya tanggung jawab terhadap umat. Jadi itu adalah kecerdasan. Karena kalau kita dapati ya, apalagi di negeri kita ini sangat-sangat jauh ya pola pendidikan dengan apa yang akan mereka kerjakan di depan. Ada mereka yang lulus kuliah sampai 1 S2 misalnya, tapi mereka tidak mendapatkan tempat yang layak dari pendidikan yang mereka dapati. Maka wajar kalau ada di antara masyarakat lebih memilih ya udahlah ya, nggak usah kerja nggak usah pendidikan macam-macam, yang penting kita melakukan amal gitu ya, toh kita bisa berpenghasilan. Ini karena apa? Karena pola pikirnya adalah masalah harta semata. Nah, kalau ibu-ibu yang visioner ya, mereka akan mencoba untuk menggali ya, kira-kira anak ini punya potensi apa dan apa yang bisa dikaitkan dengan pemberdayaan umat. Ya. Contoh ibu-ibu, saya selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan anak-anak saya ketika dia mau masuk sekolah. Saya tidak pernah bersama suami mengizinkan mereka masuk pesantren ketika di usia SD. Ya, kita boleh menyepakati ketika dia masuk SMP. Itu pun kita tanyakan kepada anaknya, apakah dia mau masuk pesantren atau tidak. Kemudian dari awal kita sudah memprolog gitu ya. Kenapa kita memberikan pengajaran nilai-nilai agama, bla 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 dan seterusnya. Intinya pesantren itu jika disetujui oleh anak. Jika anak sudah menyetujui, maka kita punya peran. Ya, apa konsekuensi kita ketika anak kita pesantrenkan? Kenapa? Karena anak kita pesantrenkan itu bukan berarti kita lepas gitu ya, tetap dalam controlling kita. Ya, jadi kalau kita pengen anak kita masuk pesantren, kita arahkan, kamu masuk pesantren untuk apa? Ternyata ada anak saya yang kelima ini dia pengen jadi ulama, maka kita arahkan pesantren yang bisa membawa dia menjadi seorang ulama. Ya, kemudian jangan lepas dengan doa-doa. Jadi apapun yang kita support gitu ya, itu adalah berbanding lurus dengan keinginan anak, bukan karena keinginan orang tua. Ya, kadang kita di rumah saja kita sering nanyain, Dek, tadi hafalannya udah sampai mana? Ya, capek dia. Ya, capek untuk diingatkan hal-hal yang ya mungkin di rumah itu pengennya refreshing, tapi tanpa menghilangkan identitas dia sebagai seorang mukmin untuk tetap menjaga kedisiplinan. Ya, jadi inilah ibu yang visioner, ayah yang visioner ya. Dia memiliki visi misi di dalam kehidupan berkeluarga, berbagi dan bersinergi, mendidik dengan cinta. Mendidik dengan cinta itu adalah dengan hati. Sesuatu yang diberikan dengan hati, maka yang menerima hati. Ketika yang Sepertinya jaringan dari Bu Sinta Santi tadi terputus. kepental kayaknya ya. Sudah masuk lagi. Silakan Bu. Iya. Jadi sang ibu saja menghadirkan doa gitu. Makanya kita nih para ibu-ibu perlu perhatikan bahwa posisi berucapnya kita seorang ibu itu sudah menjadi doa. Apalagi doanya. Ya. Apalagi doanya. Dan inilah yang terjadi ya ketika ada seorang kakek berusia 70-an tahun, dia hafal Quran di 30 juz ya, kemudian ditanya oleh reporter, bagaimana mungkin Anda di usia 70 tahun ini bisa menghafal? Apa yang dia jawab? Saya sejak kecil tidak punya keinginan untuk bisa menghafal karena sulit bagi saya. Tapi saya melihat, Masya Allah luar biasa, ibu saya tidak pernah meninggalkan doa untuk saya bisa menghafal Quran.
Ternyata doa ibunya itu bisa terkabul setelah dia berusia 70 tahun. Jadi ibu-ibu perhatikan doa kita, perhatikan kata-kata kita, karena ini adalah bagian dari doa itu sendiri. Dan setiap ibu pasti punya pengorbanan ya, la jihadan biduni tadhiyah. Nggak ada yang namanya orang dikatakan berjihad kalau di sana itu nggak ada pengorbanan. Ya, la tadhiyatan bidunis sabar. Nggak ada orang yang namanya berkorban kalau nggak di situ adanya kesabaran. Jadi seorang ibu itu adalah pejuang sejati. Seorang ibu itu adalah orang yang kuat dan kokoh sebagaimana Allah kokohkan rahim-rahim seorang perempuan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita inginkan ya, bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berpotensi menjadi baik. Semoga Allah izinkan, Allah kabulkan dengan memulainya dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya slide-nya masih banyak. Silahkan nanti kalau ada yang mau minta ya, minta kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Sintasanti Elsi, luar biasa. Saya cukup terharu yang kalimat terakhir Ibu tadi tentang doa di atas segala ikhtiar. Kalau boleh saya bacakan di slide penutup Ibu. Di atas segala ikhtiar manusia kita, yang terpenting adalah senantiasa memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, Pemilik dan penguasa hati manusia. Dialah Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, sejuta doa. Tema besar ya, sejuta doa untuk Ibu. Oke, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama dari Anissa Carolina Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Pertanyaan saya, jika ada batita berusia 2 tahun yang belum bisa berbicara dan tidak bisa makan sendiri, dan dia hanya mau makan jika nonton YouTube, apakah hal ini tanda bahwa perkembangan kecerdasan anak tersebut bermasalah? Lalu bagaimana solusinya? Ya, jawab langsung ya, Bu ya. Ya, jawab langsung aja ya, biar nggak lupa. Silakan, Bu. Ya, jadi kalau anak ini masih berusia batita, batita itu kan berarti di bawah 3 tahun ya. Dia belum bisa makan sendiri misalnya. Maka posisi kita menghadirkan makan dengan cara disuapi, kemudian saling berdialog, itu sebenarnya salah satu cara pendekatan kita kepada anak. Tapi bagaimana kalau dia mau makannya kalau main gadget gitu? Atau ya lebih cenderungnya gadget ya kalau sekarang ini. Nah, ibu-ibu untuk masalah gadget ini sebaiknya juga kita perlu perhatian ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya semenjak masa pandemi ya, aktivitas pergadgetan terhadap anak itu lebih dominan. Tapi biar bagaimanapun kita harus mengontrol ketika anak ini berusia batita. Kenapa? Akal pikirannya itu akan tergoyangkan atau terpecah pada saat kita tidak mengontrolnya. Ini banyak terjadi ya. Kasus kemarin saya mengisi juga di teman-teman Bubble dan di Kaltara. Ada kasus ya, kekesalan ibunya karena apa? Anak-anaknya yang masih berusia SD ini, ketika dipanggil nggak nyaut ya, ketika disuruh sholat susah begitu. Karena apa? Sudah keasikan, keenjoyan dengan masalah gadget. Jadi tetap kita harus komunikasi. Kesalahan pertama adalah pada saat orang tua memberi tidak ada komitmen. Tidak ada MOU. Gitu. Tidak ada MOU terhadap anak. Misalnya apa? Berapa lama yang harus dia pakai. Gitu. Jadi wajar akhirnya ketika dia punya waktu luang, dia pengennya bersama gadget. Nah, karenanya kalaupun memang itu untuk urusan makan misalnya ya, kita mungkin perlu mendisiplinkan, ayo makan dulu ya. Nanti setelah itu baru boleh main HP misalnya seperti itu. Jadi anak kita pun teratur ya dengan apa yang memang menjadi kewajibannya ya. Ada satu sisi yang saya perhatikan, anak itu bahkan nggak pengen makan ya kalau nggak ditawarin. Karena sudah kesibukannya dengan bermain gadget itu. Ya, ada anak yang kurus kering, ya. Kurus kering dalam artian
posisinya tidak teringinkan dari dirinya itu untuk makan gitu. Ya, maka kalau masih batita, kalau menurut saya masih memungkinkan bagi kita untuk mengontrol ya. Jangan sampai ini menjadi tindak lanjut yang lebih sulit nantinya kita kontrol. Begitu Ibu, ya, kita komunikasikan. Oke, penanya kedua, Ibu Ruslina SPD dari Kampar. Apa yang harus dilakukan orang tua jika orang tua kesulitan mengajak anak-anak untuk melakukan kebaikan, seperti sholat tepat waktu, baca Quran, dan amalan lainnya, Bu? Ya, poin pertama adalah Ibu ngasih teladan dulu. Ya, Ibu mau sholat, Ibu gelar sejadah. Ya, kalau saya secara pribadi begitu sama anak-anak. Ya, kita gelar sejadah, kita iqomah, gitu aja dulu. Apalagi kalau anak-anak usia batita tadi, gitu. Ya. Kemudian ketika kita berdoa, kita kencengin, kita sebutin nama anak kita supaya dia tahu bahwa kita selalu mendoakannya. Mendoakan misalnya apa, ya Allah jadikan anak keturunanku, kita sebut misalnya nama anak kita, kebetulan anak saya yang terakhir misalnya Fatih gitu ya, jadikan Fatih anak yang senantiasa taat dalam menjalankan sholat 5 waktu, tidak mengulur-ngulur waktu, kita baca di depan dia supaya dia tahu gitu ya, bahwa kita sangat memperhatikannya tanpa kita perlu ngomel terus. Dan ini nggak perlu kita merasa gini, ini udah dikasih tahu kayaknya nggak dengar-dengar. Ibu-ibu mohon dipahami. Seorang anak itu mendapatkan pembelajaran, satu pembelajaran minimal 3.000 kali. Bayangkan 3.000 kali, itu menurut ahli psikolog. Jadi memberikan pengajaran kepada anak misalnya gini ya, saya sudah mencobanya. Misalnya apa? Kita menginginkan anak kita berlaku santun jika dia lewat di hadapan orang yang dituakan. Coba kalau lewat di depan orang yang dituakan ngomong permisi gitu. Ternyata itu dia lakukan cuma sekali 2 kali doang. Kalau dia lagi enak lari-larian coba, nggak bakalan kan dia ngomong permisi itu. Tapi kita yang ngomong permisi, jadi dia mendengar terus. Mendengar terus walaupun enggak kita katakan permisi nak. Dia juga capek mendengar kalimat kasar, kalimat keras. Enggak apa-apa, dia berlari, kita yang ngomong permisi gitu. Nanti akhirnya dia akan mengucapkan itu permisi. Ya. Kemudian misalnya menggunakan tangan kanan ketika makan. Ya. Jaringan sepertinya. Suaranya hilang, Bu. Ya, sepertinya Bu Sinta Santi sedang ada masalah sedikit dengan jaringan. Kita tunggu sejenak. Insya Allah setelah acara seminar ini berakhir akan ada pengumuman lomba puisi, lomba baca puisi, dan pengumuman lomba MC, serta ada door prize untuk para peserta webinar, insya Allah. Maaf ya, kayaknya sinyal saya nih yang kurang bagus. Ya, sudah terjawabkah tadi? Insya Allah sudah terjawab. Sudah ya. Terima kasih, alhamdulillah. Ini Bu Ruslina. Ya. Ada beberapa pertanyaan lagi, Bu. Monggo. Selanjutnya dari Namiroh, Pekanbaru. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri atas materi hebatnya. Maaf izin bertanya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menjadi seorang ibu, dan ilmu apa yang harus dikuasai oleh seorang ibu yang bisa dipersiapkan bagi kaum pelajar? Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah.
Ini berarti sambutan yang sangat baik ya buat teman-teman di Riau untuk mengadakan kegiatan serasi sekolah pra nikah salimah. Jadi buat Mbak yang bertanya bisa ikut dalam kegiatan karena di Salimah ini kita punya kegiatan untuk memberikan fasilitas kepada para remaja, kepada generasi muda yang akan mempersiapkan dirinya untuk menikah. Dalam persiapan-persiapan itu apa saja yang mereka akan harus lakukan sebagai perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Jadi babnya itu cukup panjang, maka saya sarankan nanti untuk mengikuti kegiatan selanjutnya di Salimah Riau. Ya, insya Allah. Insya Allah, Bu. Berikutnya kita pilih pertanyaannya ada dari Bu Rosmawati, BKOW Riau. Assalamualaikum, saya Rosmawati, BKOW Riau. Banyak orang tua yang memberikan HP dengan TikTok kepada anaknya yang masih balita dengan alasan supaya anaknya diam sehingga ibunya bisa kerja, bisa masak. Apa cara yang baik untuk mencegah hal ini, Bu? Ya, yang dicegah adalah orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya yang harusnya punya pemahaman. Kadang-kadang orang tua banyak menuntut anak, tapi orang tua nggak mau disusahin. Ini salah. Ya, untuk menghadirkan anak-anak yang bisa ya mungkin menurut dengan kita, kemudian berbakti pada kita, memahami apa yang kita sampaikan, itu manakala orang tua pun memahami dan memaknai kondisi anak tersebut. Jadi kalau hari ini kita dapati ya orang tua lebih senang anaknya diem ketika pegang HP daripada diribetin, itu salah. Ya. Makanya wajar akhirnya anak berulah. Ya. Banyak anak yang akhirnya apa? Lebih memilih nangis karena kalau memilih nangis pasti mama gue kasih HP. Dia nggak mau repot, apalagi kalau di depan teman-temannya. Gitu. Nah, kalau saya secara pribadi ketika kita sudah ada komitmen dengan anak kita, maka biarkan dia menangis seperti apapun supaya dia tahu bahwa kita punya komitmen. Gitu. Ya. Jadi kesalahan itu di awal adalah dari kita orang tua. Ketika memberi gadget itu tanpa ada kesepakatan. Dan terus terang ya, saya sendiri karena memang saya berbasis basicnya adalah syar'i gitu ya. Saya tidak mengizinkan teman-teman di dakwah PP pun ya untuk melakukan TikTok-an kecuali TikTok yang menghadirkan nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau yang di situ ada nyanyian, ada jogetan gitu ya, buat yang lain itu biasa, buat departemen dakwah itu enggak menjadi biasa. Jadi kita harus lihat muruahnya. Ya. Maka sebagai seorang ibu juga begitu. Kita enggak ngebolehin anak-anak kita TikTokan, tapi kitanya emak-emaknya TikTokan. Yang kemudian joget sana, joget sini begitu ya. Yang memberikan ilmu kepada anak kita tanpa kita sadari. Dan mereka mengikuti wajar saja. Nah, kalau sekarang ini kejadiannya sudah sedang berlangsung, bagaimana kita menyikapi? Jika itu kita niatkan, HP itu untuk yang namanya pembelajaran, maka kita gunakan hanya pada waktu di jam pembelajaran. Kalaupun ada penambahan, maka kita batasi di setelah jam pembelajaran itu berapa waktunya yang dia boleh gunakan. Sehingga nggak tiap saat. Ya anak saya sendiri juga begitu, Bu. Kalau nggak diingetin nggak akan stop gitu ya. Maka kita yang harus punya power untuk nyetopin karena kita punya konsekuensi. Jadi saya sendiri kalau berhadapan dengan anak yang memang sedang main HP gitu ya, kita akan lihat janjinya berapa 1 jam ya, janjinya berapa 1,5 jam misalnya gitu ya, di luar di luar dia sekolah ya, dengan kondisi di luar sekolah kita berikan dia bermain HP, tapi dengan konsekuensi tadi, apakah 1 jam atau 2 jam. Setelah itu kita harus punya komitmen, ibu ambil. Mamah ambil ya.
Nanti kalau kamu bisa istirahat, kamu bisa makan dengan baik gitu ya, kita buat komitmen yang lain. Jadi ini ada aturan main, kalau enggak kita kebablasan, Bu. Ini sampai-sampai ada kondisi ya cukup mengerikan, teman kami di Inggris itu cerita, ada seorang anak sampai membunuh ibunya karena apa? Ibunya melakukan pelarangan terhadap dirinya melanjutkan permainan games. Gitu. Ya, ini sampai ada tingkat kedurhakaan yang sudah terjadi dampak dari gadget ya. Jadi kita perlu berhati-hati, kecerdasan kita harus kita atur ya, bahwa anak kita ini akan menjadi aset, bukan menjadi anak yang durhaka untuk kita. Bagaimana seorang ibu perlu memberikan pendekatan. Makanya tadi saya katakan di awal, mulailah kita pada saat anak-anak kita masih batita dan balita. Kalau sekarang udah lewat, anak kita udah gede-gede, jadikanlah cucu-cucu kita ya menjadi mereka yang berkualitas. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim berdoanya Robbi habli minas solihin, menunjukkan keturunan. Ya, keturunan Nabi Ibrahim itu salah satunya adalah Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ketika kita belum mampu, belum sempurna mendidik anak kita dengan baik gitu ya, karena ada kecerobohan kita, ada hutang yang belum terbayarkan pada saat kita mendidik anak-anak kita karena kita nggak punya pengetahuan sebelumnya, maka kita berazam. Kita punya keinginan kuat untuk membantu cucu-cucu kita dalam menyelamatkan mereka, dan mereka juga nantinya akan menolong kita di akhirat. Jadi walaupun kita sebagai seorang nenek gitu ya, kita juga akan mampu dibantu oleh cucu-cucu kita. Nah, inilah yang dikatakan bahwa generasi ke atas itu akan terselamatkan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya sekarang ini banyak ya saya jumpai ya nenek-nenek ya ngantar anak cucunya ya ke TPA misalnya begitu ya, belajar ke sana. Karena apa? Dia merasa berhutang ya ketika mendidik anaknya tidak sempurna. Dilalahnya pada saat itu dia merasa, ya Allah, kenapa saya mendapatkan ilmu baru sekarang? Nah, seorang nenek yang baik, seorang kakek yang baik, dia ingin menghadirkan kualitas dzurriyahnya. Ya, dzurriyah itu adalah keturunannya menjadi soleh begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, mengharukan sekali mendengarnya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rosalina A. Muiz. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosalina A. Muiz. Sesuai dengan tema kita, Ibu cerdas, melahirkan anak yang berkualitas. Nah, di sini saya mau bertanya Bu, Ibu cerdas di sini apakah orang tua yang memiliki pendidikan atau bagaimana Bu? Jika cerdas adalah orang tua berpendidikan, lalu apakah orang tua yang tidak berpendidikan tidak dapat melahirkan anak yang berkualitas? Ya, kita jangan saklek. Coba kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah istri-istrinya ada kelas SD, SMP, SMA, sampai kuliah? Nggak ada, gitu ya. Tapi bukan berarti mereka yang punya pendidikan formal kemudian mereka tidak bisa menghadirkan kecerdasan, atau mereka yang tidak memiliki pendidikan formal gitu ya tidak berhasil memiliki anak-anak yang berkualitas. Terus terang saya ketika melakukan perjalanan ya kunjungan di beberapa wilayah, termasuk salah satunya ke Sulawesi, ibu-ibu, saya dapati ada seorang ibu yang sama sekali tidak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis. Tapi dia punya cita-cita sampai kapanpun aku akan membiayai anakku untuk menjadi sarjana, katanya seperti itu. Ya, jadi dia punya ketulusan gitu ya, betapa pentingnya ilmu ini bukan hanya berdasarkan ilmu formal. Ya, ilmu formal itu sesuatu, kalau sekarang aja bahkan ya naudzubillah min dzalik, banyak orang-orang yang menjual belikan ijazah, benar enggak? Ya, banyak orang yang bisa beli ijazah, tiba-tiba dia sudah jadi sarjana, kuliah enggak pernah. Dia lulus SMA padahal sekolah enggak pernah, begitu. Nah, berarti sesungguhnya yang disebut cerdas di sini seperti yang tadi saya sampaikan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah ketika dia beramal, dia berpikirnya aset untuk dunia dan akhiratnya.
Nah, berpikir untuk dunia dan akhiratnya ini memang butuh ilmu. Namun tidak semua ilmu formal dalam hal pendidikan secara formal itu menjadi syarat seseorang itu menjadi cerdas. Masya Allah, luar biasa. Nah, satu sisi yang ingin saya ceritakan ibu-ibu, dan ini real ya. Kami membiasakan kalau ada asisten rumah tangga di rumah kami, ya biasanya itu cuma lulusan SD, lulusan SMP gitu ya. Kami tawarkan mau sekolah lagi apa enggak. Jadi sambil kerja, sambil sekolah lagi. Nah sekarang alhamdulillah ada salah satu di antara asisten rumah tangga kami yang sekarang sudah enggak kerja di kami ya, tapi dia sudah menjadi S2. Padahal saya sendiri cuma lulusannya lucu-lucu gitu ya. Masya Allah. Jadi apa? Ketika kita punya keinginan merubah ya, merubah dalam hal kebaikan, yang dipentingkan adalah kecerdasan kita dalam menginovasi, merubah sesuatu itu menjadi sebuah perubahan kebaikan. Jadi seorang ibu yang baik, seorang perempuan yang baik, dia tidak hanya berpikir untuk kebaikan dirinya, tapi dia berpikir apa yang dia lakukan untuk orang banyak itu insya Allah akan mengalir kepadanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, Bu. Ada banyak pertanyaan sebenarnya. Ke awal tadi ternyata ada yang tertinggal dari Genbi Riau, Waldi Al-Hudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sesuai sama tema webinar pada hari ini, Ibu cerdas melahirkan kualitas yang baik. Nah, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai orang tua, terutama seorang ibu yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri, dunia karir, sejak ia lahir? Bagaimana langkah kami, seorang anak, menanggapi hal yang seperti ini, Bu? Ya, putuskan rantai itu pada saat kita paham. Jadi begini, sesuatu yang dilakukan oleh orang tua kita, itu bisa jadi ada kondisi di mana dia nggak punya ilmunya. Alhamdulillah atas izin Allah, seorang anak mendapatkan ilmunya ketika dia sebelum menikah. Maka, maafkanlah kesalahan orang tua sambil apa? Terus memberikan pengingat. Saya ingat ya ibu-ibu, saya kalau ingat ini mohon maaf kalau agak melo-melo dikit. Orang tua saya, karena saya memang dari Medan, bapak saya dari Aceh, kami dididik itu begitu keras. Ya, saking kerasnya bahkan sering ada pukulan gitu ya. Kalau kami tidak mengikuti apa yang diperintahkan. Nah, begitu kami sudah menikah, saya sudah menikah, kemudian saya pulang dari Mesir. Alhamdulillah ibu tinggal di rumah saya gitu ya, dalam kondisi beliau stroke ya. Saya selalu berdialog dengan beliau. Dan dalam salah satu dialognya saya katakan begini, Ibu, dulu saya ingat gitu ya, karena sampai hari ini di usia saya yang ke-52, saya 51 gitu ya, 52 ya, mau 52 ya, saya masih ingat cubitan yang paling sakit itu ada di sebelah mana. Ketika ibu saya mencubit. Karena itu menghadirkan rasa ketidaknyamanan saya begitu. Jadi pada saat itu saya minta maaf kepada ibu ya karena saya masih memiliki pengingat itu begitu ya. Tapi di satu sisi yang lain saya komunikasi sama ibu saya, Bu. Alhamdulillah sekarang sudah punya cucu ibu gitu ya. Tapi saya nggak menginginkan ya, Sinta nggak pengen kalau anak-anak itu diajarkan dengan kekerasan, cubitan, kalimat-kalimat yang nggak baik, sebagaimana ibu ajarkan kepada saya, ya. Karena ibu saya kan di rumah saya, gitu ya. Jadi otomatis dia akan membersamai anak-anak. Kalau memang boleh, ayo kita sama-sama untuk membesarkan cucunya ibu ini menjadi cucu yang baik. Ya. Supaya cucu ini nantinya bisa apa? Membawa kita ke bagian yang menjadi aset, saya bilang begitu. Menolong kita nanti di akhirat. Jadi saya maafkan apa yang ibu lakukan kepada saya, dan saya juga mohon maaf, ya, mohon ampun pada Allah kalau banyak menyakiti hati ibu.
Saya sampaikan itu kepada ibu saya. Akhirnya kita bertangis-tangisan. Saya menangis, ibu saya juga menangis minta maaf. Jadi kalau kita punya visi dan misi yang sama dengan orang-orang di dalam rumah, itu akan lebih mudah. Itu saja ibu-ibu nggak gampang gitu ya. Padahal kita sudah punya visi dan misi yang sama. Jadi saya katakan saya putus rantai apa? Saya putus rantai kebiasaan nenek saya memukul kepada ibu saya memukul kepada saya tidak ingin memberikan pukulan itu kepada anak saya. Kenapa? Karena pahami ibu-ibu, setiap kekerasan yang kita lakukan, jangankan pukulan, jeweran saja, ada salah satu syaraf yang terputus dari telinga anak kita, syaraf yang sangat halus, itu sangat berpengaruh dengan otaknya. Ya, apalagi kalau kita mencubit sampai biru misalnya. Dan hampir rata-rata kita orang tua ketika sudah melakukan itu juga malu untuk mengungkapkan rasa minta maaf. Itulah tabiat orang tua, egonya tinggi. Itu yang harus kita mau lakukan. Kita minta maaf. Jadi saya membiasakan sampai hari ini ibu-ibu kalau sebelum tidur minta maaf sama anak-anak. Karena bisa jadi pagi diomelin, ya, siang ada yang diomelin juga gitu ya. Atau kalaupun kita nggak jumpa dengan anak-anak, kita yang minta maaf kepada Allah, minta ampun. Supaya apa? Perilaku kita, doa kita, kata-kata kita itu bukan menjadi satu hal yang diistijabah oleh Allah jika itu adalah keburukan. Ya, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap niat kebersihan hati kita, insya Allah akan memberikan kebaikan buat anak-anak kita di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Luar biasa, Bu. Ini ada dua penanya lagi, Bu, sebenarnya. Dan pertanyaannya itu saling bertolak belakang. Yang satu, bagaimana seorang ibu yang aktivis dakwah sana kemari, kemudian jarang bersama anak. Dan anaknya pun tidak ikut mengikuti perkembangan anaknya di dunia sosial media dan hancur. Di pertanyaan yang lain, ada seorang mahasiswi yang orang tuanya justru tidak mengizinkan anaknya untuk berdakwah. Bagaimana ini Ustaz? Ya. Kalau yang pertama itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini posisi orang tua yang nggak paham. Ya, orang tua yang tidak memiliki ilmu ya sampai akhirnya anaknya diterbengkalaikan. Nah, di satu sisi yang lain sebetulnya seorang anak juga tidak boleh berkecil hati dengan apa yang dilakukan oleh seorang ibu ya. Tapi dia terus bermohon juga kepada Allah, apalagi kalau dia memahami sedikit banyak tentang sebuah ilmu agama, maka mintalah pertolongan kepada Allah agar orang tuanya diberi hidayah gitu ya. Dan si anak ini juga diberikan petunjuk, memiliki pertemanan yang baik gitu ya. Justru jangan kita lebur dengan broken home gitu ya. Kita ambil kegiatan-kegiatan negatif, kita ambil teman-teman yang negatif. Jangan seperti itu gitu. Tapi justru kita harus mengambil peran bahwa apa yang akan berbanding lurus dengan keturunan yang akan melakukannya untuk kita. Jadi kita putus, makanya saya sering kali mengatakan putus rantai keburukan itu pada sisi kita sekarang ini. Jangan sampai kita lanjutkan untuk keturunan kita yang berikutnya, karena keturunan kita itu yang nantinya akan menolong kita. Gitu. Ya, kalau kita tahu orang tua kita dalam kondisi yang punya kesibukan, tidak memperhatikan anak, sementara kita alhamdulillah Allah kasih hidayah, punya ilmu walaupun sedikit, bantu dengan doa. Doa untuk orang tua kita dan bantu doa untuk diri kita sendiri agar kita menjadi lebih baik. Karena insya Allah apa yang kita lakukan itu akan menjadi cermin buat keturunan kita ke depan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, justru orang tua nggak pengen kita berdakwah. Ya, bahasa dakwah itu kan sangat luas. Kalau yang dimaksud dakwah itu adalah kita keluar terus, orang tua sendirian, ya wajar orang tua nggak mengizinkan. Tapi mungkin kapasitasnya apa? Mungkin saat ini orang tua kita butuh kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lewat menulis dakwah yang bisa kita lakukan. Atau keluar sekali dalam sepekan. Atau 2
kali dalam sepekan. Komunikasi dengan ibu kita. Orang tua mana yang sesungguhnya ketika kita melakukan kebaikan ditolak? Nggak ada sebenarnya. Tapi bisa jadi cara kita dalam menyebarkan dakwah, waktu yang kita berikan dalam berdakwah bersama orang tua itu tidak memberikan kedekatan kita kepada orang tua. Ya, jadi kita juga harus berbaik-baik gitu ya dengan waktu kita. Ingatlah sebagaimana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang laki-laki yang dia punya kemampuan untuk berjihad di masa Rasulullah. Tapi kemudian lantaran ibunya yang sakit, ibunya yang buta, dia tidak ikut dalam berperang walaupun punya keinginan dan cita-cita. Sampai-sampai ya apa yang dirasakan oleh Uwais Al-Qarni ini diketahui oleh Rasulullah padahal jauh ya dari Syria ke Madinah. Tapi sebelum Rasulullah wafat, beliau menyampaikan di depan para sahabat, temuilah satu waktu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintakanlah doa kepadanya karena tidak ada satupun doa yang dia panjatkan kecuali Allah kabulkan. Ya, jadi Masya Allah begitu. Birrul walidain itu lebih utama ternyata daripada seseorang melakukan dakwah. Ya, nah, karena dakwah itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam posisi apapun. Ada orang yang tidak memiliki kemampuan berteknologi, dia nggak bisa menggunakan gadget dan lain sebagainya, tapi dia lakukan silaturahim ke tetangganya, berbagi makanan, membantu kesulitannya, itu adalah bagian dari dakwah. Ya, jadi jangan apa ya, kalau saya melihatnya jangan dibenturkan. Insya Allah orang tua kita akan memberikan kemudahan bagi kita berpeluang melakukan kebaikan selama apa? Kita menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Saya sampai speechless, merinding. Closing statement saja, Bu. Tidak bisa apa lagi. Ya, para muslimah, para calon bapak dan ayah semua, para ibu dan calon ibu semua, hari ini kita berbicara tentang webinar Hari Ibu, Ibu Cerdas Melahirkan Generasi Berkualitas. Yakinilah tidak ada ibu yang cerdas ketika dia tidak mau memikirkan tentang apa yang dia harus lakukan dan apa yang akan dia tularkan kepada generasinya. Maka milikilah visi, milikilah misi untuk bisa mempengaruhi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita supaya generasi yang berkualitas ini menjadi satu hal yang kita banggakan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ibu yang cerdas di mana melahirkan generasi berkualitas karena kita memiliki keinginan untuk berbagi kepada anak kita dari hati, bukan dari lisan kita dan bukan dari pikiran kita. Semoga hati yang bersih akan menghadirkan penerimaan yang bersih dan menghadirkan anak-anak yang bersih, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Sinta Santi Elsi atas paparan yang luar biasa mengharukan. Dari saya memperhatikan peserta kita belum ada yang live kecuali tamu. Dari awal kita mulai seminar sampai akhir ini. Luar biasa. Kami dari selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator.